Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ada sebuah amalan ringan yang bila dikerjakan maka akan membuat rezeki mengejar-ngejar dari segala penjuru. Jadi tidak perlu capek-capek lagi mengejar rezeki karena justru rezeki yang akan mengejar-ngejar. Tidak perlu pusing dengan rezeki karena sudah Allah jamin akan mendatangi dari segala arah yang bahkan tidak disangka-sangka sebelumnya. Oleh karena itu, segera perbanyak amalan ini jika ingin rezeki lancar deras mengalir. Seperti dilansir tv1news.com dari kanal YouTube Ustaz Khalid Basalamah, berikut amalan yang bisa dikerjakan agar rezeki mengejar-ngejar. Ustaz Khalid Basalamah mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang pedagang di Irak yang sedang berdagang tapi barang dagangannya tak kunjung dibeli. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya, kecuali dia dan dia orang miskin, kata Ustaz Khalid Basalamah. Bahkan ia menunggu sampai sore tapi barang dagangannya tak kunjung laku. Dia mengatakan, saya pun dulu di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku, ujar Ustaz Khalid Basalamah. Di situasi sulit itulah pedagang tersebut ingat akan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW tentang satu amalan agar diperlancar rezeki. Amalan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah istighfar. Dengan istighfar, bukan hanya rezeki yang dilimpahkan, tapi juga segala kesulitan dan kesedihan yang sedang dirasakan, langsung Allah berikan jalan keluarnya. Maka saya mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, kata Ustaz Khalid Basalamah. Dan juga, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, lanjutnya. Pedagang itu pun mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ia beristighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Siapa sangka, suatu keajaiban muncul atas izin Allah usai dirinya beristighfar. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah, dan terjadi suatu keajaiban yang luar biasa, ungkap Ustaz Khalid Basalamah. Sampai hampir semua pedagang lain di pasar itu datang menghampiri dan memborong barang dagangannya. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku, ujar Ustaz Khalid Basalamah. Dari kisah ini dapat menjadi bukti bahwa istighfar merupakan salah satu amalan yang dapat dikerjakan bila ingin rezeki deras. Jika dibedah lebih dalam, istighfar ini merupakan salah satu bentuk permohonan ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah diperbuat. Sementara itu, dosa menjadi penyebab rezeki seseorang terhambat. Oleh karena itulah, agar dosa diampuni dan akhirnya keran rezeki dibuka lebar maka yang perlu dilakukan adalah bertaubat dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Dengan rutin membaca istighfar untuk memohon ampunan, maka Allah juga senantiasa akan memberikan balasan. Berikut manfaat membaca istighfar dilansir dari berbagai sumber. 1. Menghapus dosa. Membaca istighfar ini biasanya memang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah. Dengan rutin membaca istighfar maka juga akan menghapus dosa-dosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah Ta'ala mengabarkan, bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang beristighfar, memohon ampun dari dosa. Karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. 2. Mengabulkan doa. Keistimewaan membaca istighfar selanjutnya ialah dikabulkannya doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. 3. Membuka pintu rezeki. Manfaat istighfar tidak hanya akan diberi ampunan atas dosa-dosa, namun, juga bisa membukakan pintu rezeki bagi si pembacanya. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10-12.
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat, dan membanyakkan harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. 4. Dimudahkan segala urusan. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. 5. Mendapatkan kebaikan di dunia. Rutin membaca kalimat istighfar dengan niat tulus dan ikhlas juga bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta ampunlah kepada Rob kalian, dan bertaubatlah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surah Hud ayat 3. 6. Terhindar dari musibah. Manfaat istighfar juga dapat menghindari seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menjelaskan melalui firman-Nya, bahwa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus ialah kalimat istighfar salah satunya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surah As-Saffat ayat 143-144. Pada ayat lain, juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, tiada sembahan yang hak kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Quran Surah Al-Anbiya petik terbalik ayat 87. 7. Menurunkan hujan pembawa berkah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan. Sebab, sesuai dengan isi kandungan surah Kahf ayat 9, menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran Surah Hud ayat 52. Wallahu alam.